Hari ini izinkan di video ini, di channel ini, izinkan saya ingin memberikan satu berita, yakni ketika kita meyakini segala sesuatunya adalah atas kehendak Allah, maka apalagi yang kita takutkan. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mati. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mati. Sebaik-baiknya adalah mati ataupun meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kenapa mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi ketika disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka tidak mau? Karena mereka paham betul dengan maksud dan kalimat dan tujuan dari kalimat la ilaha illallah. Ketika kita meyakini bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, ketika kita meyakini bahwa tidak akan ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah, tidak akan ada yang mampu mendatangkan mudarat kepada diri kita selain daripada Allah, dan tidak ada pula yang mampu mendatangkan manfaat kepada diri kita selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa kita malah takut dengan musuh-musuhnya Allah? Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita cek kembali, mari kita koreksi kembali apa alasan kita mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwa sesungguhnya berita yang harus kita baca setiap hari, berita yang tidak ada kebohongan di dalamnya, berita yang selalu memberikan petunjuk, berita yang selalu benar, dan berita yang tidak akan pernah salah, dan berita yang tidak akan pernah ada kekhilafan di dalamnya adalah Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika memang Al-Quran ini bukanlah dari Allah, pasti engkau akan mendapatkan banyak perselisihan di dalamnya. Lalu ketika engkau meyakini bahwa Al-Quran adalah yang benar, meyakini berita Al-Quran adalah berita yang paling utama, berita yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, berita yang tidak akan pernah ketinggalan zaman, berita yang selalu memberikan manfaat kepada yang membacanya, berita yang selalu memberikan kebaikan kepada yang membacanya, ialah Al-Quran. Lalu kenapa kita tidak mau membaca Al-Quran? Lalu kenapa tidak mau mentadaburi Al-Quran? Lalu kenapa tidak mau mengimani isi yang terkandung di dalam Al-Quran? Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya melalui channel ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keikhlasan, dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan dari sifat takabur, dan tidak bermaksud untuk menggurui. Karena ilmu yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berita pertama yang ingin saya beritahukan, mungkin mengingatkan kepada kita yang lupa, memberitahukan kepada kita yang belum tahu. Hari ini izinkan di video ini, di channel ini, izinkan saya ingin memberikan satu berita, yakni berita yang tidak akan pernah merugikan kepada siapapun yang mengimaninya. Berita yang pertama ini adalah di dalam Al-Quran surah Toha surat ke-20
ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana. Orang Islam tidak asing dengan kalimat la ilaha illallah. Namun tahukah Anda bahwa sesungguhnya musuh-musuhnya para nabi dan para rasul adalah ketika nabi dan rasul membawa kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Jangankan disuruh untuk masuk ke dalam Islam, disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja mereka enggan. Apakah mereka tidak percaya kepada Allah? Apakah mereka tidak yakin penciptaan langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka tidak yakin yang memberikan mereka hidup itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka tidak yakin yang menurunkan air hujan dari langit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa bukti bahwa mereka itu yakin, percaya bahwa semua ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surah ke-43, surah Az-Zukhruf ayat ke-87. Silakan bagi teman-teman yang saat ini ingin melihat ataupun mengetahui apa sih berita yang ada di dalam Al-Quran, silahkan ambil Al-Qurannya. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga mendatangkan kebaikan kepada diri kita, selalu mengingatkan kepada diri kita akan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita buka surat Az-Zukhruf ayat ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunallah fa anna yufakun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita, memberikan berita kepada kita, yakni, dan jika engkau bertanya kepada mereka, yakni adalah orang-orang yang tidak mau mengimani Allah secara kafah, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Ketika ditanya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah, orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW, mereka yakin bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Kemudian untuk memperjelas surah Az-Zukhruf ini, mari kita buka di surat Al-Ankabut. Di surat Al-Ankabut ayat ke-63, wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ard min ba'di mautiha la yaquluna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati, pasti mereka akan menjawab, Allah. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua ayat yang kita dapatkan, yang pertama pada surah Az-Zukhruf di ayat ke-87, kemudian
di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-63 bahwa jelaslah orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuhnya para nabi dan rasul, mereka yakin, mereka tahu, mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka, yang menghidupkan mereka, yang menurunkan air hujan dari langit, yang membuat tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan air itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kembali kita lihat lagi berita ataupun informasi, agar informasi ini benar-benar valid, agar kita benar-benar meyakini bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu lebih detail lagi Allah jelaskan, lebih terperinci lagi. Allah tanya kepada mereka, Allah menginformasikan kepada diri kita bahwa mereka juga percaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Yunus surat ke-31. Surat Yunus surat ke-10 pada ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ketika kita bertanya, ketika kita tanyakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menjadi musuhnya para nabi dan rasul, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelaslah bahwa sedikit pun orang-orang kafir itu tidak meragui bahwa yang menciptakan kita dan yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya adalah mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada surat yang sebelumnya, di dalam surat Toha surat ke-20 pada ayat ke-14, innani anallah. Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya dialah Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi? Yang pertama adalah bahwa sebenarnya yang meyakini adanya Allah itu bukan hanya kita yang sudah memeluk agama Islam. Yang meyakini yang menciptakan langit dan bumi itu bukan hanya kita yang berada pada dinul Islam, tetapi orang-orang yang berada di luar daripada Islam, orang-orang yang memusuhi Nabi dan Rasul, mereka juga meyakini bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mustahil hukumnya segala sesuatu ini ada tanpa ada yang menciptakan. Lalu kenapa mereka tidak mau bersujud kepada Allah? Mereka tidak mau bertakwa kepada Allah. Yang menjadi musuh para nabi dan para rasul,
Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Mekah, hal yang pertama kali dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini sangat berat dan memiliki konsekuensi bagi orang yang mengucapkannya. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan itu? Jangankan untuk masuk ke dalam Islamnya, untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mereka tidak mau. Mereka orang kafir Quraisy tidak mau mengucapkan kalimat itu. Dia yakin bahwa seperti ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi, dia meyakini bahwa semua ini ada karena Allah. Semua ini diciptakan oleh Allah. Namun mereka tidak mau patuh. Namun mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Bahkan mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Bahkan mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang saat ini benar-benar Islam? Yang kita tidak takut sama sekali mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mari teman-teman, ucapkan kalimat La ilaha illallah. Mungkin menurut kita kalimat di situ hanya kalimat yang sekedar ucapan. Namun bagi musuh-musuh Allah, bagi musuh-musuhnya para nabi dan rasul, mereka sangat enggan untuk mengucapkan kalimat itu. Karena apa? Karena di dalam kalimat itu memiliki konsekuensi dan memiliki sesuatu komitmen yang kuat di dalam kalimat itu. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Kenapa mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi ketika disuruh untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mereka tidak mau? Karena mereka paham betul dengan maksud dan kalimat dan tujuan dari kalimat La ilaha illallah. Karena ketika orang kafir itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka di situ ada komitmen, di situ ada konsekuensinya, bahwa ketika setelah mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mereka mutlak harus meninggalkan semua Tuhan-Tuhan mereka. Mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka. Mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Apakah kita tidak memiliki konsekuensinya? Apakah kita tidak berkomitmen bahwa ingatlah saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kalimat La ilaha illallah bukan hanya diucapkan, tetapi juga harus dilakukan dengan perbuatan. Bagaimana mungkin kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tapi kita masih menyembah pohon, kita masih menyembah kuburan, kita masih menyembah tauhid? Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah, ketika kita meyakini bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, ketika kita meyakini bahwa tidak akan ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah, tidak akan ada yang mampu mendatangkan mudarat kepada diri kita selain daripada Allah, dan tidak ada pula yang mampu mendatangkan manfaat kepada diri kita selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mampu mematikan kita selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada mampu mempertahankan kita dari ancaman-ancaman, dari pembunuhan-pembunuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa kita malah takut dengan musuh-musuhnya Allah? Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita yang meyakini kalimat La ilaha illallah, maka bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus menjadi suatu perbuatan, harus menjadi sesuatu kekuatan terhadap diri kita, bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin bahwa Allah lah yang berhak menghidupkan kita, Allah yang berhak untuk mematikan kita, Allah yang berhak memberikan manfaat maupun mudarat kepada diri kita, lalu kenapa kita masih ragu kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa kita tidak menyembah Allah? Lalu kenapa kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atiullaha wa atiur rasul. Oleh karena itu, saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita cek kembali, mari kita koreksi kembali apa alasan kita mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang membuat kita mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Mari kita koreksi diri kita kembali. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, mempertahankan akidah kita, dan menunjukkan kita kepada jalan yang sebenar-benarnya, jalan yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang singkat ini mampu memberikan manfaat. Berita yang singkat ini mampu mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanyakan kepada diri kita masing-masing, kenapa mau memeluk Islam? Kenapa mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bahkan kenapa mau mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meyakini segala sesuatunya adalah atas kehendak Allah, maka apalagi yang kita takutkan? Kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mati. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga akan mati. Sebaik-baiknya adalah mati ataupun meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berita kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga insya Allah saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan informasi dan berita-berita yang lainnya sebagai pelajaran bagi kita, sebagai ibrah bagi diri kita semuanya. Semoga semakin hari kita menjadi manusia yang semakin baik, menjadi manusia yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangga terhadap Islamnya kita. Kita bangga bahwa kita memiliki Rabb yang memiliki segala kekuatan, Rabb yang memiliki segala kekuasaan. Tidak ada yang mampu menandinginya, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seharusnya kita merasa nyaman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Ya Allah, ya Rabb, lindungi kami, berikan kekuatan kepada kami, berikan keimanan yang teguh, berikanlah akidah yang lurus, dan jadikanlah kami orang-orang yang Engkau cintai dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga jika video ini bermanfaat, mohon doakan dan diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan berita-berita berikutnya yang bersumber daripada Al-Quran. Berita yang tidak akan pernah salah, berita yang tidak ada kebohongan, berita yang tidak dimanipulasi, dan berita yang tidak ada intervensi di dalamnya adalah Al-Quran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.